Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningim Dani Fitri dengan NIM 042191 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan tentang materi perangkat pendukung sistem informasi manajemen, adanya TPS, adanya OA, adanya DDS, dan contoh kasusnya. Nah, aku mau ngingatin kembali tentang definisi apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM adalah sebuah integrasi dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan dan aktivitas dalam manajemen dalam sebuah organisasi. Aku akan menjelasin apa itu TPS serta peran TPS. TPS di dalam sistem informasi manajemen disebut dengan sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi atau TPS adalah sistem informasi yang dirancang untuk memproses transaksi bisnis dalam sehari-hari seperti penjualan, pembelian, pembayaran. TPS memainkan peran yang sangat penting dalam mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan melaporkan data-data transaksi untuk mendukung operasi bisnis. TPS juga berperan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses transaksi bisnis, seperti informasi yang real-time dan akurat, dan pengendalian arus kas persediaan dalam sumber daya lainnya. Klasifikasi TPS sendiri yaitu berdasarkan level organisasi, mulai dari level operasional hingga level strategis. Contohnya adalah sistem penyajian dalam sistem persediaan dan sistem penjualan. Fungsi TPS sendiri yaitu untuk memproses data transaksi harian, menyediakan informasi akurat dan tepat waktu, serta mendukung operasi bisnis dalam sehari-hari. Manfaat TPS sendiri yaitu dalam meningkatkan efisiensi produktivitas dalam pengambilan keputusan berbisnis data, yang hal ini mendukung perusahaan dalam pencapaian tujuan bisnisnya. Selanjutnya ada OA atau otomasi perkantoran. Otomasi perkantoran atau disingkat dengan OA adalah sistem yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam lingkungan kerja, di mana OA ini mencakup teknologi dan aplikasi yang membantu mengolah tugas-tugas administratif secara otomatis seperti pengiriman email, penjadwalan yang tepat dalam rapat, dan manajemen dokumen. OA menginginkan memungkinkan organisasi untuk mendigitalisasi dan mengotomatisasi berbagai proses perkantoran yang mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan kecepatan serta akurasi dalam pengambilan keputusan. Otomasi perkantoran OA ini mencakup berbagai komponen dan fitur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di lingkungan kerja. Beberapa komponen utama OA meliputi perangkat lunak pengolahan kata, lembar sebar, presentasi, dan manajemen email. Tujuan utama OA ini adalah untuk mengotomatiskan berbagai tugas administrasi rutin seperti penjadwalan rapat, persiapan dokumen, dan pembuatan pelaporan, yang hal ini memungkinkan karyawan untuk lebih fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Nah, aku sekarang akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan atau disingkat dengan DDS. DDS sendiri atau disebut dengan Decision Support System adalah sistem informasi yang membantu para pengambil keputusan dengan menyediakan informasi, model, dan alat analisis yang dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk efektivitas pengambilan keputusan dengan memberikan alternatif solusi dan skenario yang dapat dipertimbangkan. Komponen dari DDS sendiri di mana model analisis dan antarmuka pengguna yang terintegrasi untuk memudahkan proses pengambilan keputusan, serta DDS sendiri bermanfaat untuk mempercepat proses pengambilan keputusan yang meningkatkan kualitas keputusan dan mendukung komunikasi antar manajer. Peran dan manfaat DDS sendiri yaitu yang pertama dalam mendukung pengambilan keputusan. DDS sendiri membantu manajer dan eksekutif untuk
pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan informasi, modal, dan analisis yang diperlukan. Yang kedua, adanya fungsi untuk pemecahan masalah, di mana DDS dapat membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai alternatif solusi untuk masalah-masalah yang kompleks yang sedang dihadapi oleh organisasi. Yang ketiga adalah pengoptimalisasian kinerja, di mana DDS dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi dengan mengoptimalisasikan alokasi sumber daya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang sistem pendukung eksekutif atau disingkat dengan ESS. Di mana yang pertama adalah EES sendiri merupakan akses informasi yang memberikan akses ke informasi penting dan relevan bagi eksekutif secara cepat dan mudah. Yang kedua, EES sendiri merupakan analisis data yang membantu eksekutif dalam menganalisis data kompleks dan menghasilkan wawasan yang berharga. Yang ketiga, EES sendiri merupakan pengambilan keputusan yang mendukung eksekutif dalam pengambilan keputusan strategis dan cepat serta yang tepat. EES adalah merupakan singkatan sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu para eksekutif dalam mengakses, menganalisis dalam pengambilan keputusan yang kritis bagi organisasi. Karakteristik ESS sendiri memiliki karakteristik yang unik seperti lebih fokus pada kebutuhan informasi eksekutif tingkat atas, menggunakan data dari berbagai sumber dan menyediakan tampilan visual yang intuitif dan mudah diakses. Yang selanjutnya adalah keunggulan ESS sendiri dalam memberikan informasi strategis yang mendukung pengambilan keputusan eksekutif, memungkinkan akses cepat ke data penting dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas manajemen puncak. Tujuan EES sendiri adalah untuk membantu eksekutif tingkat atas dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah, memantau kinerja organisasi, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik demi mencapai tujuan bisnis. Integrasi sistem informasi manajemen dalam manajemen yaitu adanya keselarasan strategis di mana sistem informasi manajemen harus selaras dengan strategi bisnis organisasi untuk mendukung pencapaian dan tujuan perusahaan secara efektif. Yang kedua, adanya kolaborasi antar sistem. Berbagai sistem informasi dalam organisasi harus terintegrasi untuk memastikan alur informasi dan proses yang lancar. Yang ketiga, adanya peningkatan efisiensi di mana integrasi sistem informasi dapat mengurangi duplikat data, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pendukung manajemen atau manajemen support system MSS mempunyai banyak jenis seperti TPS, OA, DDS, dan ESS. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.